Dengan narasumber Bapak Lilik Unggul Raharjo selaku Ketua Asosiasi Semen Indonesia atau ASI. Selamat sore Pak Lilik. Selamat sore. Baik, Pak Lilik, yang tampaknya saat ini tengah menjadi headline utama ya untuk industri semen ini adalah overkapasitas begitu ya, atau overcapacity. Bahkan disebutkan begitu ya bahwa sebetulnya industri semen sudah tidak perlu lagi memproduksi semen hingga beberapa tahun ke depan dikarenakan kondisi oversupply ini sendiri. Seperti apa sebetulnya kondisinya di lapangan atau yang dirasakan oleh para pelaku industri, Pak Lilik? Baik, terima kasih. Eh, Kami sampaikan memang kita kondisinya sekarang over capacity atau oversupply. Sedikit koreksi mengenai angka yang ada, jadi kapasitas kita itu sekarang sekitar 119,9 juta. Dan volume domestik 2023 kemarin sekitar 65,5 dan utilisasi sekitar 55%. Memang ada growth dibandingkan tahun 2022 yaitu sekitar 3,4%. Tetapi kalau kita melihat dasar sekitar tahun 2019, sebenarnya ini masih terjadi penurunan. Jadi kita belum kembali ke kondisi pasar tahun 2019, di mana waktu itu kita bisa melepas kapasitas sekitar hampir 70 juta ton. Karena COVID, kemudian mulai pelan-pelan di 2022, 2022 kalau dibandingkan 2021 sebenarnya juga menurun. Kemudian 2023 mulai naik 3,4 dan kita expect nanti di 2024 ya, walaupun di quarter satu ini masih minus ya, masih minus sekitar 0,3%, tapi harapannya nanti setelah ini bisa rebound kembali dan kita ada growth di 2024 sekitar 2-3%. Pertanyaan tentang over capacity, betul, karena memang masih ada beberapa pabrik yang membangun dan itu izinnya sudah izin lama. Jadi yang kapasitasnya tadi kita 116 di tahun 2022, ada tambahan lagi satu pabrik di Kalimantan Timur yang dibangun oleh Hongxi, jadi 119 juta ton, jadi 119 juta ton. Apakah perlu stop? Tentunya sekarang pun tidak semua pabrik beroperasi dengan full ya. Utilisasi kita hanya 55%, ya. Tentunya sangat rendah ya. Makanya kita berharap tidak ada lagi pembangunan pabrik semen baru. Kalau kita proyeksikan dengan proyeksi yang sedikit optimis sesuai dengan proyeksi dari UNDP, karena semen per kapita kita ini masih rendah, sekitar 0,2 juta per juta penduduk. Jadi mestinya sekitar 0,37. Dan itu baru match perkiraannya itu sekitar 2040. Jadi sampai 2040 pasti akan ada beberapa unit yang tidak beroperasi penuh. Demikian penjelasan dari saya. Tapi ini seperti apa akan berpengaruh begitu ya kepada para pelaku usaha di sektor industri semen begitu. Tadi seperti Anda sampaikan juga begitu bahwa kebutuhan masih bisa dipenuhi hingga 2040 dan di satu sisi juga kalau kita melihat statement dari anggota DPR RI Komisi 6 menyebutkan juga bahwa sebetulnya Indonesia tidak membutuhkan pabrik semen hingga 2030. Seperti apa akhirnya hal ini juga akan berdampak kepada para pelaku industri di komoditas semen ini sendiri, Pak Lilik? Ya, betul. Jadi memang waktu itu asosiasi pernah rapat pendapat dengan DPR dan seperti disuarakan oleh dari bawah. Mungkin kondisi waktu itu kalau dengan asumsi growth sekitar 4%-an mungkin 2030 kita belum perlu. Tapi melihat perkembangan sekarang, growth-nya ternyata hanya sekitar 3%, ya. Mungkin sampai 2040 kita belum perlu pabrik semen baru gitu ya. Sehingga kita mengajukan semacam proposal moratorium ke pemerintah supaya tidak ada pembangunan pabrik semen baru ya. Tapi kecuali di daerah yang disepakati yaitu di daerah Papua dan Maluku Utara gitu. Tapi untuk pulau-pulau lainnya kita harapkan tidak ada pembangunan pabrik semen baru. Karena kalau kita semakin lebih banyak kapasitas sementara growth-nya tidak banyak, utilisasi semakin rendah,
dan tentunya industri akan mengalami suffering ya, Mhm. karena rendah utilitas berarti cost-nya semakin tinggi dan margin yang didapat semakin rendah pula gitu.